Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Warabi'u tata krama adabnya guru saat bersama murid. Ar-rabi'u utawi kang nomor 4 ayasmaha lahu bisuhulatil ilqa'i fi ta'limihi. Ayasmaha yanto apa nggih bahasa Jawa nih, bahasa Indonesia niku ramah yanto lahu maring tolib nih, yang ketiga kemarin li tolib nih istilah murid itu ya, murid tolib ya, pencari ilmu atau muta'alim. Muta'alim itu orang yang belajar, tolib itu orang yang mencari ilmu, tilmid itu murid. Nah, murid itu orang yang menghendaki ilmu. Sudah menjadi bahasa Indonesia. Ramah kepada murid bisuhulatil ilqa'i kelawan gampange nyampeake. Artinya cara yang dipakai menyampaikan ilmu ke murid itu dengan cara yang mudah difahami. Fi ta'limihi ing dalem mulang tolib. Jadi yang pertama caranya dengan cara yang mudah, cara menyampaikannya mudah. Wa husni talaffudzi lan bagusi pelafalan, bahasanya yang baik. Fi tafhimihi ing dalem mahamake tolib. Ya intinya itu, teknisnya harus dengan cara yang mudah difahami oleh murid. La siyama idza kana luweh-luweh idza kana takalane ana sapa thalib iku ahlan ahline lidzalika maring mengkono-mengkono ilmu atau memperoleh pemahaman itu. Ahli di sini bukan expert ya. Murid itu kalau saya lebih mengatakan lebih-lebih ketika dia berhak untuk memperoleh ilmu itu. Jadi maksud berhak itu kalau anak-anak ya, memang tarafnya masih berilmu tingkat itu. Harus dia paham tentang itu. Sebab nanti kalau yang bukan berhaknya, bukan ahlinya itu
durung wayahe diwulangno lho. Kalau yang dimaksud di sini ahlan lidzalika itu murid ini memang saatnya harus diajari tentang itu. Misalnya anak-anak yang mulai haid misalnya gitu, harus ngerti tentang itu. Tapi anak seusia baru mulai haid itu belum haknya diajari tentang kehamilan misalnya itu. Sama-sama terkait perempuan gitu. Lah wis ngerangno haid ojo dicampur-campur masalah kehamilan atau yang lain-lain terkait itu. Jadi ahlan li ahlihi itu dia saat pada proses pembelajaran KBM itu istilahnya itu memang saatnya dia harus ngerti tentang itu. Harus dengan cara yang dia paham dengan cara itu, mudah paham dengan cara menyampaikan itu. Kan ada anak itu durung wayahe ngerti iku wis diterangno. Apa saja, tidak hanya menyangkut haid kehamilan tadi. Seperti begini loh, saya itu ditanya anak Nasir itu misalnya. Anak seusia itu tanya, bagaimana bila ada orang tidak Islam tapi baik, apakah bisa masuk surga? Begitu tuh. Itu kan anak seusia 7 tahun kok, itu kan bingung kok diterang dong. Jadi cara menjelaskannya ya harus seusia dia. Saya mendapat pertanyaan seperti itu. Saya cari cara bagaimana dia mau mengatakan tidak, ya nanti bingung. Mengatakan iya, oh enggak Islam kan itu. Jadi akhirnya saya untuk pertanyaan itu saya jawab, kebaikan orang itu bisa menjadikan dia mendapat hidayah dari Allah. Nanti tanya hidayah itu apa kan? Itu juga saya harus mikir kita. Terus saya gini, jadi bisa saja orang tidak Islam karena baiknya, bisa saja Allah memberi hidayah kemudian dia sebelum mati sudah beriman. Nah itulah maka jalannya menuju surga itu iman dulu. Nah itu sebenarnya kan durung wayahe gitu loh. Tapi karena terpaksa banyak saya ditanya begitu. Kenapa Nabi Adam kok Nabi yang pertama itu kok tidak boleh makan buah yang di surga itu? Kalau sampean pernah ditanya gitu jawab. Itu kan juga dijawab apa ya? Akhirnya saya jawab. Jawabnya itu ternyata enggak benar juga. Karena menimbulkan pertanyaan lagi. Saya jawab ya diuji oleh Allah, patuh apa enggak itu. Ternyata masih ada pertanyaan, tuh sudah di surga kok masih diuji? Nah gitu pertanyaannya begitu. Nah terus ya ini yang saya nggak bisa jawab. Saya biasanya kalau ada pertanyaan gitu itu biasanya saya larinya ke Yai Tolha. Sekarang sudah nggak punya apa itu saya tujuan itu. Sudah di surga kok masih diuji, kan pemahamannya di surga itu kan sudah puncak dari segala kepatuhan itu. Ya begitu itu. Misalkan anak seusia TK kan nggak perlu diberi ilmu tentang bagaimana proses kejadian manusia ya, yang jelas Allah itu bisa menciptakan dengan kun fayakun misalnya gitu. Kalau Allah nyuruh jadi ya jadi tapi belum saatnya, jadi belum berhak. Jadi ahli di situ maksudnya bukan ahli expert, dia ahli bidang itu atau ya. Kalau dia itu saatnya harus ngerti tentang sesuatu, maka cara menjelaskannya jangan sampai bias, jangan sampai malah bingung gitu. Lihusni adabihi, alam lihusni adabihi, krono bagusi krono bagusi adabe tolib. Wajud dadi tolabihi lan baguse oleh goleki ilmune oleh doleki ilmune murid. Wa hirsihi ala dhabtil fawaidi lan metentengi lan lobone murid ala dhabtil fawaidi ing atase memahami pira-pira ilmu. Fawaid itu juga dimaknai ilmu ya, istifadah itu kan mencari
mencari ilmu. Wa hifdzin nawadiri lan ngreksa perkara atau hifdzi iku ngapalake, ngiling-ngiling perkara-perkara sing langka. Nadirun itu langka. Jadi itu Mbah Hasyim ini lebih sampai pada teknis ya, pada detail cara menyampaikannya. Wala yadakhiru lan orang nyimpen sapa alim ya ngono. Alim anhu saking talib min anwa'il ulumi saking pira-pira ilmu ma ing barang yas'alu kang takon sapa talib hu ing alim wa huwa hali utawi talib iku ahlun berhak atau ahlun lahu ahline kadu maring ilmu, dia berhak mengerti tentang ilmu itu. Artinya yang kedua dari keempat itu, jangan nyimpen sesuatu kalau murid itu menanyakan, bertanya yang sesuatu yang dia berhak untuk ngerti tentang itu. Kalau murid itu bertanya sesuatu yang dia memang saatnya harus ngerti itu, maka tidak boleh ada hal yang disimpan. Jelaskan jelentreh gitu. Adapun nanti ketika nyerempet sing durung wayahe, ya bagaimana caranya gitu. Ini terutama ya, ini biasanya hal-hal sing menyangkut akidah itu biasanya. Ngejar terus pertanyaannya itu kadang-kadang juga menjadi di sini istilahnya itu menjadi wahsyun, menjadi gelisah. Yang jelas tidak ada yang disembunyikan ketika ada murid yang bertanya tentang sesuatu yang menjadi haknya dia untuk mengerti. Li'anna dzalika karena setuhune mengkono ada yang disembunyikan nih wow. Yuhisus sadra. Menggelisahkan dada napa? Bahasa kitabe niku bahasa ngaji gersah itu semacam enggak tenang gitu, gersah. Wa yunafirul qalba lan melayokake ati liar. Kalau sudah penasaran itu malah mikirnya bisa kemana-mana gitu. Wa yurithul wahsyatna lan ngasilake wahsyah. Ya, wahsyah tadi kegelisahan itu. Wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono. Jadi itu yang pertama tadi menyampaikan dengan cara yang bisa mudah dipahami, caranya menjadikan murid mudah paham, caranya santun. Yang kedua tidak nutup-nutupi nyimpen sesuatu yang jika si murid itu bertanya, yang jika tidak dijelentrehkan malah menjadi kegelisahan. Yang ketiga la yulaqqa ilaihi malam yata'ahhallahu. Ini kebalikannya tadi. Ora nyampeake sapa alim ilaihi maring talib ma ing barang lam yata'ahhal kang ora ahline, ora yata'ahhal tadi pengertiannya seperti itu ya. Lahu maring ma. Sesuatu yang durung wayahi jangan disampaikan. Saya dulu pernah mengalami berpikir ya, bukan bertanya, menjadi gelisah dan takut itu semacam begini. Anak seusia belum remaja ya, transisi,
kalau bicara kematian, matiku ya opo, terus ya opo di kuburan, barang itu kan kalau diterangkan anak seusia itu menjadi ada rasa ketakutan, takut durung wayahe gitu. Malah kalau orang dewasa yang sudah matang itu justru yang perlu dijelentrehkan. Jadi ya ta'ahalu, memang harus ngerti tentang itu. Nah, kalau durung wayahe jangan disampaikan. Biasanya hal-hal itu yang dosa-dosa itu biasanya kalau kita belum saatnya dibebani pikiran-pikiran berat dengan ilmu itu, anak-anak ya terutama, itu nanti semakin mengganggu pikirannya. Li'anna dzalika, karena li'anna dzalika lam yujibahu, orang jawab apa dzalik hu ing thalib. Lek nggoda kae wa yu'arrifuhu lan menehi weruh ngertekake sapa alim hu ing thalib anna dzalika setune mengkono-mengkono napa nggih sesuatu yang belum waktunya disampaikan, terus dia bertanya misalkan iku yaduruhu, bahayano ing thalib, wala yanfa'uhu lan durung menehi manfaat nang murid. Apalagi masalah takdir barang itu ya, takdir ikhtiar barang itu diberikan pada saatnya. Wa anna man ahu lan setuhune nyegah ing napa nggih nyampeake nyegah saking nyampekno barang atau ilmu yang belum waktunya gitu. Iku li syafaqati krono welas nang murid. Jadi dia harus paham bahwa tidak diajarkan, tidak diterangkan saat ini itu bukan nyimpen, bukan, tapi untuk demi syafaqah, demi sayang nang murid gitu. Guru berpikir seperti itu. Durung waya diulangno, bukan untuk bakhil ilmu, tapi durung wayahe gitu. Harus dingertikan. Nanti pada saatnya kamu paham dan seterusnya. Walutfi li syafaqati alaihi walutfi lan lembut alus bihi kelawan thalib, la li bukhlin ora krana, la li bukhli ilmin ora krana medhit ilmu. Ya. Makanya kurikulum itu juga begitu. Saya membaca beberapa buku-buku di tingkat SD, MI itu juga ada yang sudah terlalu tinggi untuk anak tingkat SD ya. Kayaknya durung nutut kalau harus disampaikan hal seperti itu. Waqad tsumma yuraghibu, berikutnya guru tsumma yuraghibu nyenengake, mendorong untuk seneng sapa murid hu ing thalib inda dzalika nalikane mengkono-mengkono, meskipun dia tanya dan belum waktunya, diberitahu bahwa belum saatnya, tapi tetap didorong untuk ijtihad, untuk nantinya tetap berusaha sungguh-sungguh belajar, wattahassuli lan ngasilake ilmu, lita'ahuli lidzalika, liyata'ahala, bukan drapun ngerti ahli lidzalika maring mengkono-mengkono wa ghairihi lan liyane dzalik.
Wa qad qala lan temen wis ngendika sapa al Imamul Bukhari, Imam Bukhari fi tafsir Rabbani, ing dalam tafsir Ar-Rabbani, annahu setuhune kelakuan alladzi yurabbin nasa, enggak sama beda. Ada yang hilang kayaknya. Annahu tafsir annahu setuhune alladzi yurabbin nasa. Oh, annahu setuhune robbani iku alladzi yurabbin nasa. Wong kang didik manusa bisigharil ilmi. Ar-Rabbani sing diarani Rabbani, lafal Rabbani di penjelasannya itu iku alladzi wong yurabbi kang didik sapa alladzi annasa imnas bisigharil ilmi, lawan cilik-cilike ilmu qabla kibarihi, sadurunge gede-gedene ilmu. Diulangi sing enteng-enteng dhisik, sadurunge sing abot-abot gitu. Nah, itu nggih metodologi atau bahkan sampai ke teknis penyampaian ilmu. Kalau ilmu berhitung misalkan ya mesti mulai angka, tambah-tambah dan seterusnya. Saya lihat juga di tingkat SD itu sudah kuadrat, akar itu sudah, kok saya lihat menurut saya ya, nggak tahu kalau memang anak sekarang sudah kelas 3 sudah harus diajar akar, kuadrat, pangkat itu. Ini yang kecil guru matematika ya. Itu di luar selain ilmu-ilmu yang menyangkut akidah. Al-khamisu utawi kang nomor 5, saya itu mendampingi belajar ini kalau anak ini mulai yang sigor-sigor yang gampang-gampang dulu dikuasai, itu pondasinya kuat, itu kan enak. Nah, anak yang saya pegang ini kan jarang sekolah gitu ya. Tahu-tahu pas belajar sudah mau ujian. Jadi misalkan 1/3 ditambah 2/5 itu kan harus menyamakan ini dulu. Itu cara nih gampang itu ya apa nyampakno 1/3 dengan 1/5 ini. Kalau saya dulu kan pokoknya endi sing iso dibagi 3 ambek sing iso dibagi 5 gitu. Golek dhisik kan gitu. Tapi sekarang ternyata ada cara lain gitu metodologinya. Yang beda dengan cara kita dulu. Ternyata caranya sekarang itu ada yang harus dikuadratkan dulu, dikalikan sekian gitu. Ya, menurut saya lebih sulit gitu. Nah, ini urut-urutannya itu memang harus dari yang enteng-enteng dulu baru yang agak berat. Mungkin juga ngajar nahwu itu ya, apakah perlu ngajar i'rab itu, rofa itu ya dikenalkan dulu, rofa itu ya dhamma semua. Baru kemudian dikenalkan ada rofa yang lain, apa langsung bahwa rofa itu ada dhamma, ada alif, ada nun. Ini kan juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Karena selama ini bagaimana nahwu itu tetap dianggap momok dari orang ngaji itu ya, bukan ya. Padahal menurut saya ya enggak sih gitu. Ya, cuma metodologi mungkin yang perlu cara kita menyampaikan. Al-khamisu kang nomor 5 ayah rusa yento metenteng berusaha nemen-nemeni ayah riso ya bisa. Sapa alim ala ta'limihi ing atase mulangi talib tafhimihi lan mahamake murid bibadli jahdihi kelawan kalau bahasa Indonesia itu dengan mengerahkan segala kemampuan gitu. Badlul juhdi semacam seperti orang berijtihad itu. Dengan kelawan ngurbanake
kesungguhan ini. Wa takribil makna kelawan marakake makna, mendekatkan pengertian kepada anak itu min ghairi iktsarin. Nah, itu metodologinya. Berusaha dalam rangka memberi pemahaman dan pengajaran kepada murid itu, guru atau alim berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan lafal atau pendekatan tanpa yang tidak ikhtar iku ngakeh-ngakehno omongan. Ikhtar keterangannya itu gak simpel gitu loh. Bisa dikatakan bisa bulet. Enggak ikhtar, kalau ada ikhtar ada itnab ya. La yahtamilhu kang ora iso nangkep apa dhihnuhu pikirane thalib. Au bastin utawa lebar luas. Keluasan penjelasannya, kalimatnya kekakean menjelaskan baru dijelaskan, nanti kalau nggak jelas kan bertanya gitu. Itu layut bitu kang ora bisa nanggung, ora bisa nguasai apa hifdhahu ing ngapalake utawa ngiling-ngiling ing penjelasan. Jadi terlalu apalagi ngerjak ya, ngerti ya bahasa ini ngerjak itu. Karena titik komae banyak panjang lebar keterangan ini sehingga si murid ini tidak gak fokus mana yang utama gitu, mana yang inti gitu. Ya ini wah ini kok kosong ini, hilang nih. Setelah dot itu hak ain ya. Oh ya. Berarti wadihu. Wayudhihu lan nerangake, njlentrehake, memaparkan sapa alim ya Allah limutawaqqifi dhihni maring wong kang pikirane niku mandek ya kan, murid sing ana pikirane sing mandek kan ya, al ibarata ing ibarat fihi kang ing dalem makna wa yahtasibu i'adatuhu lan guru niku ihtisab golek pahala sapa guru i'adatas syarhi ing baleni penjelasan lahu maring thalib wa tikrarahu. Jadi diniati nambahi ganjaran, golek ganjaran. Jadi untuk murid sing pikirane rada mandek itu, guru itu kersa mbolan baleni, ya wis nawa itu ambek nambahi ganjaran. Kudu telaten baleni untuk murid yang rada alon gitu, rada cara main ini. Latikrorihi lan bolan baleni. Wa yabda'u lan ngawiti sapa alim bitaswiril masaili kelawan nggambarake atau taswir kayak contoh-contoh ya. Saya sudah masuk ke metodologi ya, jadi contoh-contoh yang di awal di permulaan penjelasan itu contoh-contoh. Kalau di ilmu pendidikan ada semacam deduktif dengan induktif gitu ya. Jadi cara memberi pemahaman kepada murid yang agak telat itu beda dengan yang murid sing melakukan banter gitu. Lebih kepada contoh-contoh. Wa yudhihu halan
menjelasake sapa alim ha ing masail bil amthilati kelawan contoh-contoh. Wa dzikrid dalaili lan nyebut bukti-bukti ngoten. Eksperimen ya, lebih kepada fakta-fakta yang disampaikan. Wa yaqtasiru lan ngurangi sapa alim ala taswiril mas'arati ing atase nggambarake masalah wa tamthiliha lan misalake masalah liman kanggo murid lam yata'ahhal kang durung ahline li fahmi maring memahami barang li fahmi makhadhiha tutup li fahmi makhadhiha maring memahami makhadh makhadh niku sesuatu yang waktunya diambil sing waktunya di ngerteni wa daliliha lan dalilnya. Kalau seperti tadi belum saatnya paham tentang sesuatu, ya tidak perlu dijelentrehkan dengan contoh-contoh. Kalau belum saatnya gitu. Ya misalnya apalagi contoh-contoh taswir gambar-gambar gitu ya. Misalkan tentang proses kejadian manusia tadi loh, itu kan nggak perlu kalau belum saatnya murid diberi gambar-gambar ilustrasi-ilustrasi tentang bagaimana orang berhubungan badan misalkan. Salah satu proses kejadian manusia kan itu. Kalau belum saatnya ya dibuatkan cara yang kelihatannya sepintas tapi bisa memberi pemahaman dasar gitu ya. Wa yubayyinu lan jelasake sapa alim sapa guru lahu maring thalib ma'aniya asrori hukmiha. Jadi ini komah-komah ini poin-poin ya, beda-beda bahasanya. Makna rahasia hukumnya Allah, aturannya Allah. Wa ilaliha lan sebab-sebabe ma'ani. Wa ma lan ing barang ya ta'allaku kang gumantungan bidzalikal mas'alati kelawan ikulah masalah min far'in saking ilmu-ilmu fara' cabang wa aslin dan ilmu-ilmu asal atau ilmu dasar, ilmu yang pokok yang prinsip. Ilmu fikih atau ilmu akidah. Ini menyangkut semacam hikmah tasyri' itu. Guru menyampaikan apa sih rahasia hukumnya Allah. Saya waktu di MTS dulu itu ngaji fikih itu pakai fikih wadih. Kitabnya fikih wadih yang di situ setiap bab itu diakhiri dengan hikmah tasyri'nya. Hikmah tasyri'nya itu disebutkan sehingga opo ose gitu loh atau opo se gunane itu di situ. Mengapa sih Allah kok melarang ini gitu? Itu ada di situ. Kalau kita menjalankan syariat itu dengan ngerti rahasia atau hikmahnya itu lebih nyaman melakukannya, lebih tahu gunanya. Seperti sholat itu kalau tahu hikmah sholat itu, jadi menjalankan sholat itu dengan penuh kesadaran dengan gunanya, sehingga sholat tidak dianggap beban misalnya. Ya sama puasa juga begitu. Mengapa sih Allah kok melarang berzina misalnya dan seterusnya. Itu lebih ke asroru hukmiha, rahasia hukumnya Allah. Wamin wahmin. Sebentar. Min far'in wa aslin wa min wahmin dan saking waham dugaan hukum yang masih diduga. Fiha ing dalam asror fi hukmin ing dalam hukum. Ya Allah. Saya samakan dengan ini.
wa takhrijin min wahmin wa takhrijin wa naqlin bi ibaratin hasanatin wa takhrijin lan ngetokake dalil wa naqlin lan mindah bi ibaratin hasanatin kelawan ibarat kang bi ibaratin kelawan ibarat hasanatil adai kang bagus ngelaksana noni bagus penyampaiannya husnul ada. Biba'idin antangqisi ahadin adoh saking apa ngrendahno wong liya ngurangi ngendekno utawa ngurangi derajate wong liya minal ulamai saking ulama. Jadi jangan sampai penjelasan itu dengan dalil-dalil yang dikeluarkan itu tidak menimbulkan walaupun itu dengan metode membanding-bandingkan pendapat ya, jangan sampai menimbulkan perendahan terhadap ulama yang sebagai mufti gitu ya, mengeluarkan hukum gitu. Yaqsidulan nuju sapa alim bibayani dalikal wahma kelawan jelasake ikulah waham. Waham itu sesuatu yang masih belum dipahami dengan benar atau masih menimbulkan pertanyaan. Menjelaskannya itu bertujuan an-nasihata nuju ing agawe bagus wa ta'rifin nuqulis sahihati lan meruhake pira-pira nukilan itu kutipan-kutipan kang bener gitu. Namanya menukil itu kan berbagai macam pendapat gitu. Dengan menukil-nukil pendapat itu tidak boleh menimbulkan perendahan derajat ulama tertentu. Nah, tujuannya adalah menunjukkan adanya berbagai macam pendapat yang itu juga bisa jadi betul semua, apalagi dalam bidang yang furu' gitu. Apalagi wayudzakiru lan wayadhkuru lan nyebut sapa alim ma ing barang syaa kang syabaha nggih. Yusabihu ada yaknya yusabihu kang nyerupani apa matil kal mas'alata ula masalah. Wa tabisa lan nyerupa utawa bawur biha kelawan masalah. Wa lan barang yufariquha kang bedokake apa ma ing masalah. Wa ma yuqaribuha lan ing barang yuqaribuha kang marake apa ma ing masalah. Ini juga menyangkut hal-hal yang ada tasabah iku nyerupani. Wa yubayyinu ma'khadha wa yubayyinu lan jelasake sapa alim ma'khadhal hukmaini ing nggon ngalape hukum loro wal farqolan perbedaan bainal mas'alataini ing dalam antarane masalah loro. Biasanya ngaji-ngaji ini masalah fikih ya, ada banyak kaul gitu. Wala yamtani ulan orang nyegah sapa alim min dzikri lafzihi saking nyebut lafale saking nyebut lafdzatin nggih. Min dzikri lafdzatin saking nyebut lafal yustahya kang dianggap kang ndadekake isin, kang dianggap isin sapa man wong zakaroha kang nyebut ing lafal adatan ing dalem adate inihtija lamun
dibutuhake ilaiha maring lafal. Jadi kalau apa ya istilah itu gak boleh malu ya menyebut istilah-istilah yang memang dibutuhkan untuk menyebutnya gitu. Walam yatimma lan ora sempurna apa at-tawdihu keterangan illa bidzikriha coba dengan menyebut itu. Kapan bisa memberi contoh? Pokoknya ojo izin menyebut sesuatu itu kalau memang harus disebut gitu. Karena harus hal-hal seperti ini itu saya ingat waktu kejadian muktamar keberapa yang saya pernah cerita operasi kelamin barang itu. Hukum-hukum operasi kelamin. Jadi di situ di forum ulama itu ya kalau sing isi nyebut-nyebut jeneng-jenenge organ gini-gini itu harus disebut, membedakan detailnya itu karena butuh pemahaman yang jelas, tidak tasyabuh, tidak menimbulkan kesamaran. Atau kalau ada istilah-istilah yang belum dikenal oleh kalangan tertentu ya harus disebutkan jelentreh sehingga mereka paham gitu. Fa in kanatil kinayatu yufitu ka in kanatil kinayatu maka lamun ana apa kinayah iku kiasan iku tufitu mbutuhake makna ing maknane lafal atau hasilu lan ngasilake apa lafal muqtadhaha ing tepake muqtadhaha iku sing pas sing kena tahsilan kelawan hasile bayinan tur jelas lam yusorrih moko orang jelasake alim bidzikriha kelawan lafal. Kalau masih bisa dengan kinayah atau kiasan ya pakailah kiasan gitu. Kalau tidak bisa ya tidak boleh malu gitu, menyebutkannya. Bal yaktafi bil kinayati cukup dengan kinayah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-kono idza kana tatkalane ana fil majlisi ing dalam majlis man ana wong ana seseorang la yaliku kang ora pantes apa dzikruha nyebut lafale bi khudurihi ana ngarepe man li hayain krana isin awil khofain utawa samar fayakni antil kalafdoti fayakni moko menghindar antil kalafdoti saking ikulah lafal bi ghairiha kelawan tanpa lafal. Misalnya di situ ada orang yang kalau aku nyebut iki apa ya gak pantas aku menyebut kata-kata ini karena di situ ada siapa gitu loh. Ya tidak dipakai. Gede kono ono kate nyebut iki ini menyangkut. Walihadal ma'ani lan karena iki makna walihadal ma'ani lan karena iki makna waqtilafil hali lan beda-bedane keadaan waroda moko tumurun fil hadithi ing dalam hadis apa at-tasrihu penjelasan tarotan ing dalam bangsa watarotan wakinayatan bil hadithi at-tasrihu wal kinayatu lan kinayah kiasan ukhra ing dalam bangsa kang liya. Jadi ada kalanya kita itu menggunakan jelentreh gamblang, ada kalanya dengan harus kinayah. Ini bisa di poin-poin ya, nomor 5 ini banyak isinya ada poin-poin A, B, C, D gitu.
karena di antara poin-poin itu beda yang dibahas. Wa idza faragha lan tatkalane rampung sapa asyaikhu syekh guru min syarhi darsin saking jelasake pelajaran fala baksa moko ora apa-apa bitarhi ora fala baksa itu tidak mengapa ya. Bitarhi masaila kelawan nguncalake masail pertanyaan tata alaku kang gumantungan bihi kelawan dars alat tolabati ing atase murid. Jadi guru kalau selesai menjelaskan pelajaran tidak ada salahnya memberi pertanyaan kepada murid. Maksudnya apa ya? Untuk mengetahui murid ini paham atau ada hal yang belum dipaham. Yamtahinu kang nguji sapa alim utawa syekh utawa alim tadi ya, biha kelawan masail. Anak ini paham, ada pertanyaan kan begitu. Atau pertanyaannya berupa tes. Kalau zaman dulu itu saya belajar pendidikan itu dalam proses belajar mengajar itu harus ada pre-test dan ada post-test. Pertanyaan awal sebelum memberi materi baru dan pertanyaan penutup sebagai tes evaluasi. Sekarang ini kok sulit ya diberlakukan itu sulitnya itu waktunya gak cukup. Jadi gak ada pre-test, gak ada post-test gitu. Bahkan tes-tes tanya juga kurang kompenan sekarang. Karena apa? Ditarget kurikulum. Tapi kalau ngaji bebas di pondok ini sebenarnya bisa. Cuma tetap saja kalau kita di pondok ini waktunya juga alasan waktu ya. Gak mari-mari kok khatam-khatam itu akhirnya. Ya terserah bagaimana kita, yang penting ada semacam evaluasi atau pemantauan terhadap pemahaman murid atas pelajaran yang kita berikan. Yantahina untuk nguji pihak kelawan masail fahmahum ing pemahamane tolib atau tolabah murid. Adabtahum lan apalane mancepi pemahamane murid murid. 5 maring barang syaroha kang wis njelasake sapa syekh ilaihim lahum maring murid. Ampun. Faman maka utawi sapa wong dhahara kang pertelo lahu maring man apa istihkamu fahmihi istihkamu fahmihi kokohe pemahamane tolib bitikroril isobati kelawan bolan baleni kang bener fi jawabin ing dalem jawaban sakaro moko kudu nyukuri sapa guru. Maka jika guru dengan pertanyaan itu mendapatkan atau menemukan pemahaman sing kuat oleh anak-anak itu, oleh murid-murid, maka kudu disyukuri. Syukurnya itu bisa dalam bentuk apresiasi, pujian dan sebagainya. Ya, tentu dari hatinya yuk disyukuri, alhamdulillah muridnya paham gitu. Itu targetnya guru ya. Kalau bisa ya setelah ngajar itu bisa tahu kondisi pemahamannya murid gitu. Wa man lan utawi sapa wong lam yafham kang ora paham sapa man ing dars ing pelajaran talab tofa moko ngalusi sapa syekh atau sapa alim fi i'adatihi ing dalem baleni pelajaran lahu maring man. Kalau ternyata menemukan murid sing gak paham ya dibaleni. Nah, sebenarnya i'adah inilah yang disebut dengan remedi itu kan. Remedi itu setelah diberi pertanyaan, setelah diberi ulangan, kemudian hasilnya jelek, maka dilakukan proses pembelajaran lagi, semacam KBM lagi sampai paham,
baru nanti diuji lagi kan. Aslinya remedi itu kan seperti itu ya. Nah, tapi prakteknya yang ada itu remedi itu ngerubah biji. Saiki bijine di ulangan diberikan nilainya, meneh baleni ya ulangan maneh gitu. Jadi besok atau 2 hari lagi mengulang lagi, setelah baleni bijine jadi apik kabeh. Asalnya 3, kemudian 3 digandeng dengan 3 berhadapan-hadapan, jadilah 8. Itu asalnya 4, 4-nya yang gandeng-gandeng itu dipisah-pisah, jadilah 7. Itulah remedi sekarang, itu pengertiannya itu. Padahal remedi yang sesungguhnya itu ya, ayo tak terang maneh, paham baru diuji. Sudah kadung salah kaprah itu. Itu wal maksudu lan utawi kang den maksud bitarhil masaili kelawan nguncalake pertanyaan ya, ngetes itu iku annat thaliba setuhune murid iku rubama istahya mbok menawa izin barangkali dia malu min qaulihi saking pengucape murid lam afham, izin kate muni gak paham. Biasanya itu kate muni gak paham izin tapi bertanya. Ganti guru yang merangsang, memberi stimuli untuk memberi pertanyaan. Sudah jelas gitu. Insya Allah. Lu jelas kok insya Allah. Jelas itu ya kok ono lek insya Allah sudah jelas jenenge. Ketemu nih gak ngerti ku izin. Terus tanya jelas. Meneng diarani muni meneng iku pertanyaan gak iso jawab, ketemu nih gak jelas iku izin. Padahal ya gak jelas ini. Sudah jelas. Jamin insya Allah, paham? Insya Allah, lo paham kok insya Allah. Paham itu kan keadaan, itu ikhtiar. Paham itu kan hasil, bukan ikhtiar. Kalau ikhtiar insya Allah. Ya. Sudah paham? Insya Allah. Kalau paham insya Allah ya subhat itu. Katamu ini kurang paham, agak gelem. Imma li raf'i kulfatin ana kalane kangelan mengungkapkan keberatan atau liraf'i kulfatil i'adati ana kalane gak nyampe akan itu karena menghindari agak tidak memberatkan kalau mengulangi gitu. Kalau murid seakan golek baleni maneh gitu, malah gak takon gitu. Sebenarnya bukan itu kan, haknya murid kan untuk paham. Tapi kalau murid sekarang akhir pelajaran ditanya paham, insya Allah atau diam, itu sebenarnya bukan paham, enggak paham, tapi kepingin ndang mari pelajaran ini, ndang mari. Coba paham, coba ada pertanyaan anak sekarang. Ada pertanyaan? Ada. Yang muni ada itu ditoleh koncone sak kelas. Ikut takon ae gitu, malah gak mulai-mulai kan gitu. Jadi gitu. Kate takon malah dipleroki koncone. Payahnya sekarang itu. Kalau perlu gak paham kok ndang mari lah. Terus selak lapo ya selak gak lapo-lapo sebenarnya itu. Awli daikil waktu ya, utawa karena sempite waktu. Apalagi gurunya sudah muni waktunya pendek, tambah gak takon. Saya ingat dulu Gus Anas itu juga cerita waktu sekolah di Aliyah zaman dulu ya, sing kitab tok isine. Dulu itu kitab. Jadi murid-murid laki-laki itu dulu itu kalau di kelas itu belum tuntas, penjelasannya belum selesai, waktunya habis misalnya gitu. Malam itu mendatangi ke Yai Arfat, kamu tadi yang di kelas belum selesai, godak nang dalam untuk memahami yang tadi belum jelas itu. Orang dulu itu Gus Anas Basori itu kakak kelas saya di Aliyah, 3 kelas di atas saya.
semangat belajarnya orang dulu itu. Nah, gurunya yang ngeladeni. Karena kalau sekolah formal itu kan ada batasan waktunya. Walidzalika hayai minal apalagi ayudil waktu awil hayai wa krana isin minal hadirina saking hadirin kate takon isin gitu. Jadi banyak alasan untuk tidak bertanya. Alasannya seakan kok balen-baleni gitu. Atau alasannya waktu ini gak cukup, alasannya isin. Au utawa di Allah tata akhara qiraatuhum bisa babihi utawa supaya ora ketinggalan apa qiraatuhum macane hadirin bisa babihi sebab biar tidak menjadikan orang lain ketinggalan sebab bacanane dia. Walidzalika lan karena mengkono-mengkono la yang bagi ora sayugja li syaikhi kanggo guru alim ayakula yen to ngucap sapa talib sapa syekh li talibi maring murid hal fahimta. Nah, jadi ini di kitab ini begini karena itu tidak sayugjanya guru itu berkata kepada murid hal fahimta. Apakah kamu paham? Makanya akhirnya jawabannya insya Allah itu. Karena pemahaman juga kan tidak bisa langsung. Hal fahimta apa paham apa sira? Illa kecuali ada kecualinya. Idza amina tetkalane apa aman sapa guru min qaulihi saking pengucape guru iku na'am ing kalimat na'am qabla ayyafhama sadurunge yen to paham. Jadi untuk menghindari yang dikhawatirkan di atas itu jika pertanyaan itu aman dari na'am iya paham ya tanyakan kamu paham iya aman wis fa illam ya'man lamun ora aman min dalika sange mengkono-mengkono kaul pertanyaane guru lihayain krana isin au ghairi utawa krana liyane isin fala yasalhu moko aja takoni hu ing murid anfahmi saya pahami. Kalau tidak aman jangan tanya. Iki kira-kira rupanya akeh sing gak paham tapi kepingin takon. Lah kalau begitu jangan. Apa? Li ana ukrustene syekh rubama yuqiu rubama menawa guru syekh atau alim yuqihu nibaake fil kidbin dalam qara biqaulihi lawan pengucape. Bisa jadi pertanyaan itu bukan pertanyaan sesungguhnya. Biqaulihi na'am. Biqaulihi na'am 5 gini loh. Jangan-jangan pertanyaan itu dijawab na'am. Sudah ya. Sudah saya rasa cukup ya. Jadi bagaimana mengakhiri guru mengevaluasi apakah perlu kamu paham atau tidak. Ampun. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.